perkaranya dalam kita menentukan asuransi jiwa itu, Mirna diberikan asuransi jiwa 5 juta dolar pula, itu memang bagi orang yang memahami mengenai keuangan, iya dianggap bisa jadi karena salah. Tapi kok salah 5 juta dolar gitu ya. Ceritanya kalau benar 5 juta dolar ya. Bisa jadi nggak salah karena orang kaya gitu. Nah, kalau bisa jadi nggak salah kalau orang kaya, biasanya orang kaya boleh salah ya kan, karena orang kaya itu kan bebas ya. Tahun 2016 saya mengikuti kasus Jessica Wongso dengan ya konspirasi ataupun bukan pembunuhan ya, yang jelas ada yang mati ya, bahwa Mirna sebagai sahabat daripada Jessica Wongso meninggal dunia diakibatkan racun sianida pada kopinya ya. Lalu sekarang kembali diangkat layar Netflix, di mana bernama Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, dan di sini menjadi sesuatu yang perlu kita pelajari, meskipun kalau ada yang tidak mengikuti, bahwa kejadiannya adalah dua orang sahabat lalu ternyata pergi ke satu kafe, lalu di kafe itu minum kopi dan mati karena yang namanya cyanida. Biasanya sih ketika kita berbicara mengenai namanya pembunuhan, karena pembunuhan itu biasanya pasti memiliki motif ya. Kalau motif itu ya sakit hati, dendam ya kan, lalu juga masalah keuangan salah satunya juga. Tapi ketika kita bukan pembunuhan, maka biasanya adalah disebut sebagai kecelakaan. Saya tidak membahas aspek itu karena saya juga bukan orang yang expert di bidang itu, namun saya cukup merasa keren juga gitu bila memang Jessica Wongso memang dianggap pembunuh, karena kalau tidak salah dia bisa melewati lie detection dengan menggunakan poligraf, yang mana kalau kita lihat dalam beberapa simulasi, dan Anda juga bisa lihat di YouTube, bahwa ketika poligraf itu bukan suatu alat deteksi kebohongan yang gampang untuk bisa dikibulin gitu. Artinya perlu belajar lama itu kalau mau jadi agen spionase, mungkin seperti itu. Nah, terlepas daripada itu, ada satu hal yang ingin saya coba untuk highlight, yaitu terkait dengan asuransi ya. Di dalam kasus kopinya si Mirna Salihin ini disinyalir, diduga, dan diakui meskipun tidak tahu nominalnya, ada asuransi jiwa yang dimiliki oleh si Mirna, dan 5 juta dolar di luar negeri pada saat itu setara 69 miliar rupiah. Kalau pada saat hari ini saya membuat video, maka di atas 75 miliar. Ini adalah uang yang besar. Asuransi jiwa adalah asuransi yang turun kalau orangnya meninggal dunia, dan bukan karena bunuh diri, salah satunya ya. Dan kalau ada asuransi personal accident, PA, biasa harus terjadi kecelakaan dulu, kecelakaan maka baru turun yang namanya pertanggungannya gitu ya. Beda dengan asuransi kesehatannya. Nah, dalam orang memiliki asuransi sebenarnya bisa jadi masalah juga, dan ini menjadi salah satu dianggap motif lah ke dalam kasus si Mirna ini, karena adanya asuransi jiwa yang besar pada Mirna, sehingga bisa saja motif keuangan yang merasakan manfaat atas nilai asuransi jiwa ini kalau bisa berhasil diklaim, ya artinya punyalah motif secara keuangan yang menjadi pemikiran banyak orang, karena ketika nilai ini turun ya pasti kan ada orang yang menerima manfaat dari kematian si Mirna ini gitu ya. Nah, pada video hari ini saya ingin cerita mengenai pemahaman mengenai ketepatan dan perlunya kita berpikir siapa yang harus diasuransikan. Contoh begini, asuransi jiwa itu dibayar, biasanya asuransi jiwa ada dibayar whole life, term life lah, banyak lah begitu ya, ada dibayar setiap tahun. Saya juga orang yang bayar setiap tahun gitu ya. Lalu ada yang bayar sampai satu titik tertentu ya kan, nggak mati ya berarti dipulangin, banyak kombinasinya. Tapi tetap saja, kenapa seseorang harus diasuransikan secara jiwanya? Karena apa? Karena dia dianggap penting
biasanya orang yang dianggap penting itu bukan anaknya, tapi adalah orang tuanya. Saya bekerja, ya kan? Berarti kalau saya meninggal dunia, anak saya bagaimana? Berarti kan saya akan mewariskan apa? Kecuali saya sudah punya uang yang cukup, saya meninggal dunia, anak saya diwariskan uang, anak saya bisa sekolah dan bisa hidup, termasuk istri saya. Tapi kalau saya tidak punya, maka saya bisa membeli asuransi jiwa. Tujuannya adalah sebagai pengganti warisan kalau saya tidak punya warisan. Tujuannya adalah membuat istri dan juga anak saya bisa hidup untuk apa? Untuk melanjutkan sekolahnya, melanjutkan kehidupan dan biaya sehari-harinya, karena si orang yang bekerja itu jadi tidak ada. Gitu. Jadi biasanya perkaranya dalam kita menentukan asuransi jiwa itu, Mirna diberikan asuransi jiwa 5 juta dolar pula, itu memang bagi orang yang memahami mengenai keuangan, iya, dianggap bisa jadi karena salah. Tapi kok salah 5 juta dolar gitu ya, ceritanya kalau benar 5 juta dolar ya, bisa jadi nggak salah karena orang kaya gitu. Nah, kalau bisa jadi nggak salah kalau orang kaya, biasanya orang kaya boleh salah, ya kan? Karena orang kaya itu kan bebas ya. Iya, dia jangan cuma beliin buat si anaknya. Misalnya anaknya 2, orang tua, ayah ibu, beliinnya semua 5 juta dolar masing-masing. Ini jadi sangat masuk akal. Tapi kalau ada 4, ternyata cuma 1 yang diasuransikan jiwa, nilainya 5 juta dolar pula, ini memang tanda tanya. Ini tapi tidak membahas mengenai kasus si Mirna Salihin loh ya. Tapi pertama yang harus kita pikirkan dalam asuransi jiwa itu adalah kepada orang yang produktifnya. Oke, nah anaknya perlu nggak diasuransikan jiwa? Ya mungkin perlu, kalau nanti anaknya sudah jadi artis ya lumayan dihilang juga gitu, karena dia sudah menjadi aset gitu loh. Kita harus fair ya bicara di dalam hal seperti ini tuh, bukan hak ya, orang tuh mau ngomongin hal tabu tuh 2 ya kan. Either ngomong tabu mengenai seks, yang kedua adalah mengenai keuangan. Nah, kalau keuangan dan kita berbicara mengenai perencanaan, kadang-kadang kan kita ada bicara nanti kalau sakit, nanti kalau mati. Nah, itu juga hal tabu tuh untuk dibicarakan. Gitu. Jadi, kita harus open minded di sini berbicara. Jadi, kalau kita berbicara mengenai asuransi jiwa, poinnya adalah kepada orang yang produktif. Yang kedua adalah berapa nominalnya. Betul dong. Apakah sebesar-besarnya? Kalau sebesar-besarnya mampu bayar polisnya enggak? Kan begitu. Ya nggak mungkin dong pertanggungan 100 juta bayar polis sama dengan yang minta pertanggungan 1 triliun. Ya nggak mungkin gitu. Dan jangan lupa juga ketika 1 triliun, perusahaan asuransi juga akan tanya, nih orang siapa kok mau beli asuransi jiwa tiba-tiba 1 triliun, unusual transaction. Jadi kita itu harus bisa memperhitungkan agar bayar premi nggak kemahalan dan mampu terus membayar, tapi juga nilai pertanggungannya relevan. Nah, tipsnya apa Ryan? Tipsnya begini, yang pertama, bisa gampang. Kalau mau sederhana banget, mungkin 2 tahun pendapatan bulanan. Pendapatan saya 5 juta, berarti 24 bulan. 24 bulan 120 juta. Berarti asuransi jiwa yang harus dibeli adalah 120 juta. Pak, kita beli yang bayarnya setiap bulan, mau bayar setiap tahun, mau bayarnya sampai 10 tahun, mau bayar. Itu sih model aja. Ibarat mah sama kayak orang tanya, ini mau beli tunai bertahap, nyicil, ya kan? Atau ngerampok, ya terserah itu, gitu. Tapi yang jelas adalah, yang penting itu nilai pertanggungannya dulu. Pak, nanti kalau ini gak ada pertanggungan 10 tahun bisa balik atau enggak, itu beda lagi ceritanya gitu. Tapi yang penting adalah asuransi jiwa, kalau kita mau berbicara yang sederhana, 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun kalikan pendapatan bulanan. Ada juga cara yang berbeda. Misalnya dihitung biaya bulanan. Dihitung biaya bulanan lalu dilakukan perhitungan seperti discounted model, yaitu dimajukan. Ini tidak discounted tapi ini adalah inflation model ya. Berarti dia future value model. Ya kalau hari ini 1 bulan biaya 3 juta, bulan depan mungkin ada kenaikan akibat inflasi, dan itu ditarik terus ya. 3 juta, bulan depan 3 juta, tarik terus gitu sampai 5 tahun.
60 bulan totalin. Jadi kalau 3 juta kan tadi 5 juta, mungkin pengeluaran 3 juta. 3 juta dikali 12 ke 36 dikali 5. Ya kan? Berarti 180 juta. Di tengah 180 juta, ya sudah. Berarti belilah polis asuransi untuk asuransi jiwa yang bekerja, buatkan polis asuransi besar 180 juta. Ya, kok beda? Iya dong, yang satu ngitung dari pendapatan. Pendapatan itu kan berarti kan asumsinya uang diterima, ada yang namanya pengeluaran, ada yang namanya saving. Nah ini kalau sekarang dihitung dengan pengeluaran itu juga harus hati-hati, karena pengeluaran hari ini dengan masa depan akan berbeda. Kita hitung maju ke depan di jumlah total untuk nilai 5 tahun. Kenapa harus 5 tahun? Nah ini beda, golden momennya beda. Ya 5 tahun biasanya orang sudah mulai stabil, si istri sudah mulai bisa cari untuk bukan suami baru, ini kerjaan baru ya gitu ya. Ya demikian juga ya sebaliknya, anaknya juga sudah mulai bisa membantu, lebih mandiri, minta itu kan, itu bisa. Jadi kembali lagi berbicara pada kasus ini, saya sih berharap ini kita bisa sama-sama tahu, tapi sudah cukup lama ya. Tapi anggaplah bahwa ada pelajaran penting berbicara mengenai asuransi. Ketika memang ternyata benar Mirna ini sekeluarga kebetulan ketemu agen asuransi terpercaya, di mana semua keluarganya masing-masing 5 juta dolar dibelikan asuransi jiwa, ya berarti kan tidak ada unusual gitu ya, dan juga cukup mampu, siapapun mau diasuransikan kan boleh. Tapi kalau anak-anak biasanya yang penting itu adalah asuransi kesehatan. Kenapa? Karena kalau asuransi kesehatan itu anak-anak muntaber tiba-tiba, ya kan, tiba-tiba demam berdarah, ya kan, lah itu masuk rumah sakit enak, beres, kita bisa berikan anak kita pengobatan yang terbaik lah, seperti itu. Maka asuransi kesehatan masuk akal untuk dibelikan. Tapi kalau asuransi jiwa kurang tepat, bukan salah gitu ya, kan beli mobil Ferrari buat anak balita juga nggak salah gitu, tapi kurang tepat, kurang bijak kan, seperti itu. Jadi semoga kita dalam melihat kejadian-kejadian ada di sekitar kita, jangan pernah lupakan kemungkinan besar akan selalu bersinggungan dengan aspek keuangan. Dan marilah kita belajar dari pengalaman orang lain daripada kita harus belajar dari pengalaman diri sendiri, meskipun katanya pengalaman adalah guru paling berharga.